majelis kajian tafsir. Sekarang kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 148 dan 149. Sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang syirik atau mempersekutukan Allah itu berkata, lau sya'allahu ma asyrakna, jika Allah menghendaki niscaya kami tidak syirik, wala abauna, dan termasuk bapak-bapak kami juga tidak syirik, wala harramna min syai', dan kami tidak pula mengharamkan barang sesuatu apapun. Jadi ada kaitannya dengan kesyirikan, ada kaitannya dengan orang musyrik itu mengharamkan makanan-makanan tertentu. Dulu sudah kita kaji ya, di antara makanan yang dianggap haram adalah unta yang sudah menghamili 10 kali misalnya, atau unta yang pernah diajak perjalanan jauh itu juga diharamkan, dan lain sebagainya. Dan mengharamkan sesuatu yang halal itu sebetulnya kan tidak boleh. Jadi kalau halal ya dimakan, jangan diharamkan. Itu berarti membuat syariat baru. Cuma ini pernyataan ini ya sebetulnya perkataan orang kafir, orang musyrik ini. Jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan Allah. Jadi seakan-akan dia menjadi orang musyrik itu adalah kehendak dari Allah. Ternyata itu hanya alasan belaka. Aku kan ditakdirno ya, seakan-akan gitu. Saya menjadi orang musyrik ini kan karena takdir Allah. Seakan-akan gitu ya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikian pula lah orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaku ba'sana, sampai mereka merasakan siksaan kami. Jadi dia menjadi orang musyrik itu tidak mau disalahkan, tapi malah menyandarkan kesalahan kepada Allah. Ini bukan kesalahan saya, ini kesalahan Allah, karena semua yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah. Seakan-akan gitu. Ya memang kita harus menyadari bahwa semua yang ada itu adalah atas kehendak Allah. Cuma alasan semacam itu dibuat-buat semata untuk membela diri. Ya, jadi nanti ada penjelasannya di belakangnya. Kelanjutannya masih ya. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, katakan, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan? Adakah kamu mempunyai ilmin? Kalau kamu menyandarkan sesuatu itu kepada Allah, wong masalah kesyirikan atau yang disalahkan Allah, apakah ada dasarnya? Fatukhrijuhu lana, sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami. Ternyata tidak bisa menunjukkan dasarnya ya. Makanya ada pernyataan ini, in tattabi'una illa dzon, kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Jadi itu hanya tuduhan-tuduhan saja,
yang tidak ada dasarnya. Wa in antum illa takhrusun, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Jadi takhrusun di sini artinya berdusta. Jadi ini Pak, jadi kalau ada orang maling, saya ditakdirkan menjadi maling misalnya, lah itu berarti itu hanya membela diri saja, yang demikian tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi Allah mengatakan bahwa perkataan yang semacam itu tidak ada dasarnya ilmu, berarti pernyataan itu dianggap salah. Pernyataan itu hanya prasangka saja, itu adalah karena kedustaan yang dilakukan oleh orang syirik. Makanya juga dinyatakan oleh Allah, qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Balighah itu yang ya, kalau di sini ada artikan jelas lagi kuat ya. Artinya Allah itu punya cara untuk membuat pernyataan itu, untuk membela. Hujjah itu ya semacam pembelaan. Walau syaa lahadakum ajmain, maka jika dia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semua. Jadi memang manusia itu diberi kebebasan setelah untuk berpikir ya. Jadi Allah itu memberi potensi kepada manusia itu yang berupa akal, berupa perasaan, dan termasuk Allah juga tidak memberi itu saja, tetapi mengutus para nabi, para rasul itu diutus adalah untuk memberi penjelasan-penjelasan bahwa Tuhan itu Allah, itu sehingga tidak bisa dijadikan alasan kalau ada orang syirik itu adalah kehendak Allah. Jadi kemudian Allah memberi kebebasan, bahkan dalam keyakinan ini tidak ada paksaan. Yang jelas Allah sudah memberi potensi kepada diri manusia, juga sudah mengutus para rasul. Makanya di dalam Al-Quran kan ada ya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan kesempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham melalui ya pikiran manusia itu, ada potensi untuk durhaka, ada potensi untuk takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dari perbuatan syirik, dari perbuatan ya kafir ya. Jadi sungguh beruntung itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori. Yang mengotori artinya adalah mengotori dengan kesyirikan, dengan kekafiran, dengan dosa-dosa. Artinya begitu manusia diberi potensi untuk berpikir sendiri, yang mensucikan dari perbuatan salah, itulah yang beruntung. Jadi kalau orang alasannya begitu, itu berarti kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Jadi ini yang berkaitan dengan tauhid ya. Jadi memang ada kehendak dari Allah. Walau syaa, jika Allah menghendaki, lahadakum ajmain, Allah memberi petunjuk kepada kamu semua. Tetapi sebenarnya manusia itu sudah diberi potensi-potensi untuk menemukan Allah.
yaitu melalui akal, berpikir tentang alam semesta, termasuk ada para rasul untuk memberi petunjuk. Petunjuk ini kalau di awal tafsir ya sebetulnya mendetail sekali. Hidayah, istilah hadakum, memberi hidayah kepada kalian. Lah hidayah itu ternyata macam-macam. Ya, jadi kalau kajian pertama di tafsir ini, ya, hidayah bisa berupa Al-Quran misalnya, berupa petunjuk melalui para nabi yang dibawa oleh nabi, diantaranya adalah wahyu-wahyu, itu juga termasuk petunjuk. Jadi Al-Hadi itu dibagi menjadi dua. Al-Hadi adalah kehendak mutlak dari Allah. Ini sesuai dengan ayat ini ya. Jadi kehendak mutlak dari Allah. Ada orang yang dikehendaki langsung seperti para nabi, itu sejak lahir sudah dibuat beriman kepada Allah tanpa didikan, itu bisa juga. Tetapi Al-Hadi, Allah itu memberi petunjuk adalah melalui para rasul. Cuma mengikuti petunjuk itu enggak. Lah ini adalah tergantung kepada manusianya. Memang membahas tentang ini kadang-kadang agak rumit ya. Jadi agak rumit. Intinya bahwa kalau kita ini beriman, terus kemudian beramal soleh, mau mengikuti petunjuk, maka itu tidak pernah salah. Cuma bagi orang yang memang ada hubungan untuk durhaka, maka biasanya itu menyimpang pemahamannya, yaitu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti kita ikuti kajiannya. Hadhi syubhatun tushabbithu bihal musyrikun. Ini adalah syubhat. Syubhat itu bisa diartikan apa? Alasan tetapi alasan yang salah ya, itu syubhat yang dijadikan sandaran oleh orang-orang musyrik fi syirkihim, dalam kesyirikan mereka, wa tahrimi ma harramu, dan dalam mengharamkan makanan yang mereka haramkan. Jadi membuat aturan tentang pengharaman itu juga disandarkan kepada Allah. Dari berbagai pertemuan ya, itu kan sering dinyatakan bahwa Allah mengecam orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ini artinya kalau memang itu boleh, tidak ada masalah, kok diharamkan, itu ada sesuatu yang sangat buruk di mata Allah. Ya, termasuk juga yang sering saya sampaikan, hari itu semuanya baik, kok ada hari yang menjadi pantangan, ya tahu. Dino iki ra oleh dienggo dadi nganten. Itu sebetulnya termasuk dikecam di dalam Al-Qur'an. Itu berarti sudah tidak menghormati Allah lagi karena mengharamkan sesuatu yang memang tidak haram. Ya, sampai sekarang ini kan masih dijumpai itu ya, keyakinan-keyakinan semacam itu. Misalnya saya tidak mau menanam tanaman itu di hari tertentu, mergo kuwi geblake mbae, geblake bapake. Nah, itu sebetulnya adalah mengharamkan sesuatu yang halal. Itu sangat dikecam, termasuk makanan. Jadi itu dinamakan syubhah ya. Subhat. Fa innallaha muttali'un ala ma hum fihi minasyirki. Sesungguhnya Allah melihat apa yang ada pada mereka minasyirki, seperti kesyirikan, wa tahrimi lima haramu, dan pengharaman yang mereka haramkan. Fahwara bima saufa yaqulun,
Allah memberitahu terhadap apa yang akan mereka ucapkan. Jadi Allah itu tahu. Wong ngeyel guys, macam-macam lah alasannya gitu. Ya, jadi ini membuka tabir atau rahasia yang akan diucapkan oleh orang-orang syirik itu. Pemenang orang syirik terus sedikit mengetahui agama Islam, ngeyel ya pinter. Ya. Termasuk tadi, saya tidak akan syirik ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Innahum yaquluna, dan mereka itu berkata. Jadi kalau tadi diterjemahkan atau ditafsirkan, itu perkataan mereka adalah inna syirkahum wa syirka abaihim, sesungguhnya kesyirikan mereka dan kesyirikan nenek moyang mereka. Aba itu biasanya digunakan untuk ayah-ayah atau bapak-bapak, tapi yang dimaksud adalah yang mulai bapak dan nenek moyang. Wa tahrimahum, dan pengharaman mereka ma ahallallahu bihi, makanan yang dihalalkan Allah, ya. Minal harsi, seperti tanaman, wal an'am, dan binatang ternak, huwa bimasyiatillah wa iradatihi, itu adalah atas kehendak Allah dan keinginan Allah. Jadi keinginannya itu keinginan Allah maksudnya. Itu adalah perkataan orang yang salah. Walau la masyiatuhu lam yakun syai'un min dalik, jika bukan karena kehendaknya tidak akan terjadi hal itu. Dan mereka itu kamadhabil jabariyah bi'ainihi, itu persis seperti aliran jabariyah. Jabariyah itu semua itu dikehendaki oleh Allah. Jadi Jabariyah. Jadi pendapat mereka itu seperti aliran Jabariyah. Cuma ya dalam bahasa Arab itu dikatakan madhab, tapi madhab Jabariyah. Cuma karena kalau dalam ilmu suluddin atau dalam ilmu tauhid bukan dinamakan madhab tetapi dinamakan aliran. Madhab itu biasa yang digunakan adalah untuk apa? Seperti fikih ya, madhab dalam fikih. Tapi dalam bahasa Arab juga digunakan istilah madhab Jabariyah. Jadi semua yang terjadi dianggap sebagai kehendak dari Allah. Termasuk orang Jabariyah mengatakan, saya miskin ini adalah kehendak Allah. Jadi orang kaya miskin itu sudah dikehendaki Allah sehingga dia nyantai-nyantai saja. Meskipun nyantai, kalau kaya ya bisa kaya. Karena kaya bukan hanya lewat bekerja, tapi kaya juga bisa mendapatkan warisan macam-macam. Ya. Itu aliran Jabariyah, semua disandarkan kepada Allah, termasuk saya syirik ini adalah karena kehendak Allah. Nah ini yang dianggap aliran-aliran yang salah ya. Wa nadhiru hadhil ayah qaulu ta'ala. Jadi ayat ini serupa dengan firman Allah Ta'ala. Wa qala alladzina asyraku, dan berkatalah orang-orang musyrik, lau sya'allahu ma'abadna min dunih min syai', jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Wala abauna, termasuk tidak juga bapak-bapak kami. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami tidak mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Jadi ini sudah kebiasaan orang sejak dulu. Orang musyrik itu juga senangannya
itu membantah, ngeyel. Jadi kita beruntung ya tidak termasuk golongan orang semacam itu. Jadi hampir sama nih ya. Jadi kami termasuk abauna, nenek moyang kami melakukan kesyirikan itu adalah lausya Allah, karena kehendak Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu diberitahu oleh Allah. Terkadang orang itu syirik itu bantahnya semacam itu gitu loh. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang pinter menjawab jawaban-jawaban dari orang-orang yang mengingkari Allah. Wa qauluhu azza wa jalla law syaa ar-rahman ma abadnahum. Ini ada ayat lain ya, surat Zuhruf ayat 20. Jika Allah yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah ya, itu menghendaki ma abadnahum, tentulah kami tidak menyembah mereka. Mereka yang dimaksud adalah malaikat. Termasuk seandainya Allah itu menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik, kan sama ya. Malahum bidzalika min ilmin, mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun. Inhum illa yakhrusun, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Nah, dugaan itu adalah bisa sampai ke dusta, menduga-duga tapi tidak ada buktinya. Yakhrusun tadi ya dikatakan. Jadi ini sama dengan ayat tadi yang intinya bahwa dia melakukan kesyirikan itu merasa dikehendaki oleh Allah. Itu sekedar untuk basa-basi saja sebetulnya. Tetapi tidak ada dasarnya yang berupa ilmu atau pengetahuan. Malahum bidzalika min ilmin. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Pokoknya ngeyel gitu aja ya. Faradallahu alaihim syubhatahum, lalu Allah menjawab subhat mereka. Jadi subhat itu adalah alasan-alasan tetapi alasan salah. Biqaulihi kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Jadi kita diberitahu sejak dulu juga ada orang semacam itu. Jadi itulah orang-orang yang mendustakan para rasul. Ay mislu dzalika takdzib, artinya pendustaan seperti itu atau pendustaan alladzi sadara min musyrikil arab wa ahli Makkah. Pendustaan seperti yang disampaikan oleh orang-orang musyrik Arab dan penduduk Mekah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi min isbatil wahdaniyah war rububiyyah lillahi ta'ala. Jadi itu perkataan yang ditujukan kepada Nabi mengenai ajaran yang dibawanya yang berupa pernyataan akan keesaan dan ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Jadi diajak untuk menyembah Allah, mengakui keesaan Allah, itu tidak mau. Itulah diantara jawaban-jawaban dari orang musyrik. Jadi ini ingin menunjukkan kepada kita ya, jadi Allah sangat mengecam orang yang berbuat syirik, termasuk membuat alasan yang dibuat-buat. Jadi alasan yang dibuat-buat. Makanya ini menggiring kepada kita semua supaya tambah yakin akan keesaan Allah dan semakin yakin bahwa yang disampaikan Allah itu adalah memang yang benar,
Karena menurut logika Tuhan itu satu, yang berani mengatakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah, yang lain tidak ada yang berani. Wa qasrut tasyri' wa tahlil wa tahrim alaihi, dan syariat penghalalan dan pengharaman terbatas hanya haknya. Jadi artinya yang berhak membuat syariat, yang berhak menentukan halal dan haram itu adalah Allah, tidak boleh yang lain. Termasuk wa ibtalus syirki, termasuk yang menyatakan batalnya kesyirikan. Kadzdzabal ladzina min qablihim rusulahum takdziban ghairu mabniyin ala asasin minal ilmi wal aqli. Ternyata orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan para rasul mereka dengan pendustaan yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan, juga tidak mendasarkan kepada akal. Akalnya sudah tertutup, membuat alasan-alasan yang lain-lain. Jadi Allah menyampaikan gini ya, ini ada tujuan dibalik ini adalah semakin yakin bahwa apa yang kita imani selama ini, yaitu bahwa Tuhan hanya Allah, tidak ada sekutu, itu adalah yang benar, itu yang sesuai dengan ilmu dan akal. Sementara yang dilakukan oleh orang musyrik itu tidak berdasarkan ilmu dan menunjukkan akalnya lemah, karena tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Wa dzalika li'annahum kadzdzabu ma ja'at bihir rusul. Hal itu karena mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Walam yanzuru fiha, bahkan tidak mau melihatnya. Wa innama a'radu anha, dan mereka hanya berpaling darinya. Wa li'anna qaulahum law kana sahihan, dan karena ucapan mereka seandainya benar, lama aqabahumullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka ala kufrihim, atas kekufuran mereka. Li'annallaha adil, karena Allah itu adil. Adil itu artinya yang benar diberi balasan benar, yang salah diberi balasan dengan siksa, itu adil. Jadi menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, sementara orang musyrik tadi itu diancam dengan siksa, ini menunjukkan bahwa pernyataan mereka itu salah ya. Jadi buat alasan-alasan itu salah. Seperti orang tidak mau kerja tetapi ingin kaya. Kalau Allah menghendaki saya kaya kan bisa kaya kan. Nah, itu alasan-alasan yang dibuat oleh kaum Jabariyah. Faqalau kanat a'maluhum al mukaffirah sadira anhum bi ijbarin au ikrahin au qahrin, jika perbuatan yang kufur itu muncul dari mereka karena tekanan, paksaan dan desakan, lamastahaqul iqab alaiha, maka mereka tidak akan mendapatkan siksa. Walam karrara ta'ala qalahu fil Qur'an masalan, serta Allah tidak akan mengulang-ulang ucapan mereka di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya satu ya yang menyatakan bahwa ucapan mereka salah, tapi berkali-kali karrara, mengulang-ulang. Misalnya akhadnahum bidzunubim, kami siksa mereka karena dosa-dosa mereka. Ahlaknahum bidzulmihim wa kufrihim, kami hancurkan mereka karena kezaliman dan kekufuran mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka perbuatannya atau alasan-alasan yang buat adalah alasan yang salah. Jadi ini mengenai akidah. Pokoknya apa yang disampaikan Allah ini diikuti, pola fikir Allah itu
harus difahami supaya menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Sementara orang lain yang tidak sejalan dengan Islam itu sebetulnya adalah salah, keliru, dan benar-benar akan diancam dengan siksa dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika ada bencana, misalnya apa ini? Gempa ya. Itu ada juga yang menghubung-hubungkan. Kenapa Allah menyiksa mereka? Itu adalah karena ada kesalahan-kesalahan, diantaranya adalah kesyirikan. Yang bener bora tapi itulah diantara di WA kan ada ya kadang-kadang seliweran ada pernyataan begitu. Ini adalah perbuatan semacam ini yang membuat Allah murka. Tetapi terkadang musibah itu juga karena memang ujian, orang diuji supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Jadi menjadi pelajaran orang lain, kita ini tidak lepas dari ancaman siksa, ancaman ujian itu. Dan di samping itu juga untuk mendorong kita membantu kepada orang yang kena musibah. Nah, mungkin di antara itu. Jadi harus kita jadikan introspeksi, ya, mawas diri kita semua. Jangan hanya menonton ada musibah di delok TV sewenang berita ini, tetapi kita tidak mengulurkan tangan sama sekali. Wa huwa makna qauluhu, dan inilah makna belum saya terjemahkan dari firman Allah, hatta dzaku ba'sana, sampai mereka merasakan siksaan kami. Ay hatta anzalna alaihimul adzab bitakdzibihim, sampai kami menurunkan siksa kepada mereka karena pendustaan mereka. Mimma yadullu ala anna kufrihim wa tahlilihim wa tahrimihim kana bi ikhtiyarihim wa iradatihim. Ini artinya sampai kami ini termasuk yang menunjukkan bahwa kekufuran mereka, penghalalan dan pengharaman mereka itu adalah karena pilihan dan keinginan mereka. Jadi kekufuran itu berarti dia lebih memilih kufur, memilih ketentuan ini halal ini haram, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Itu sebenarnya adalah karena pilihan dan kemauan yang mereka buat. Makanya tadi saya katakan, saya hubungkan dengan surat apa tadi? Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Jadi memang manusia punya potensi salah, potensi benar, potensi durhaka dan potensi takwa. Nah, tinggal dia itu milih yang mana. Kalau memilih ketakwaan beruntung, kalau memilih kedurhakaan dia akan merugi. Jadi perbuatan mereka itu sebetulnya adalah karena kemauan atau pilihan mereka dan keinginan mereka. Wa in kana Allah taala qadirun ala taghyiri mauqifihim, meskipun Allah taala mampu untuk merubah sikap mereka, bi ayyul himahum al iman, yaitu dengan memberi ilham kepada mereka berupa iman, wa yuhawwilu bainahum wa bainal kufri, dan menghalangi antara mereka dan kekufuran. Fa anna dzalikal mauqif wa aidan bi iradatillah. Sikap tersebut sebenarnya juga atas keinginan Allah. Li'annahu la yakushaun fil kauni biduni masyiatillah wa iradatihi. Sebab sesuatu itu tidak terjadi di alam tanpa kehendak dan keinginan Allah. Jadi kalau sebenarnya itu juga Allah mengetahui minimal itu ya, apa yang dilakukan manusia.
Makanya selain manusia itu diberi akal untuk membedakan baik dan buruk, Allah mengutus para rasul. Lah kalau sampai mendustakan rasul, jadi itulah yang sudah menyebabkan orang itu terkena hukum. Artinya kalau tidak mau mengikuti rasul, itu berarti sudah berhak untuk disiksa. Tetapi kalau belum, itu ya belum. Karena sebenarnya tidak akan terjadi ya, perbuatan itu, semua perbuatan tanpa kehendak dan keinginan Allah. Makanya ada orang-orang tertentu yang diberi petunjuk langsung oleh Allah. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu langsung diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga meskipun sendirian, maka berani menentang budaya pada saat itu, termasuk orang tuanya, karena dianggap tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejak kecil sudah tidak senang dengan berhala, apalagi disebut Lata, Mana, Uzza. Itu Nabi kita ini sudah tidak senang. Jadi sudah dikehendaki Allah sejak kecil, sudah dibersihkan hatinya dari kesyirikan. Memang ada namanya tadi ya, hidayah yang langsung itu ditentukan Allah, ada hidayah melalui para nabi. Sebetulnya nabi itu hanya menyampaikan, tetapi hidayah atau penentu hidayah yang paling kuat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dikatakan lain, atau perkataan lain, jadi hidayah dari Nabi atau dari para ulama itu hanya menyampaikan petunjuk, tetapi hati itu menerima atau tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena yang berhak memberi hidayah itu Allah, kita tidak usah marah-marah kalau ada orang itu belum mengikuti petunjuk. Surasa dikomentari wong kene iki angel tatanane. Tidak usah begitu ya. Jadi kalau dibuat mudah itu bisa kalau Allah menghendaki. Summa amarallahu ta'ala rasulahu ayyutalibahum bil burhan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya meminta bukti ala ma za'amu, atas perkara yang mereka duga. Kamu lo mengatakan begitu, itu apa buktinya? Kul hal indakum min ilmin. Katakan kepada mereka, apakah atau adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan? Hal lataikum amrun ma'lum. Apakah kamu mempunyai perintah yang berdasarkan ilmu, wa burhanun wadih, dan bukti yang jelas? Yasikhul ihtijaj bihi fima kultum, yang membenarkan hujjah atau alasan terhadap apa yang kamu ucapkan. Fatukhrijuhu lana, lalu kamu bisa mengeluarkan kami. Artinya kamu bisa menunjukkan kepada kami. Ayatudhiruna, artinya kamu bisa memperlihatkan. Watubayyinunahu, dan kamu menjelaskan lana kepada kami, linafhamahu, untuk memberi pemahaman kepada kami. Wahadal istifham tahakkumun wa idharun. Pernyataan ini untuk mengejek dan untuk memperlihatkan bi anna misla qouli muhal, bahwa ucapan mereka itu muhal atau tidak mungkin. Ayyakuna lahu hujjah, untuk mempunyai hujjah. Wa taubikhun lahum, dan untuk menghina mereka ala ma yazumun, atas apa yang mereka sangka.
Jadi Allah tahu bahwa itu hanya pengakuan saja, tidak mendasarkan. Makanya para ulama itu menyimpulkan gini kalau ada itu ya. Jadi untuk memahami tauhid itu sebetulnya yang penting kita ini berprasangka baik kepada Allah dan amalan kita itu amalan baik. Itu yang prinsip. Maka itu akhirnya mengarah kepada kebenaran. Tapi kalau orang itu salah, keliru, berdosa, kok mengatakan ini kehendak Allah, maka itu pasti salah. Jadi ujung-ujungnya pasti salah. Yang penting kita ini tetap baik terus mengatakan ini kehendak Allah, itu benar. Jadi diri kita ini kita tata terus mengatakan itu kehendak Allah. Tapi kita salah kok mengatakan kehendak Allah, itu jelas keliru. Wa haqiqatu halihim hiya ma qala ta'ala. Kenyataan dari sikap mereka adalah sesuai dengan firman Allah, in tattabi'una illa dhon, kamu tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Aila hujjata wala burhana ala ma taqulun. Artinya tidak ada hujjah dan bukti atas apa yang kamu katakan. Wa ma tattabi'una illal wahna wal khayala wal i'tiqad al fasid. Apa yang kamu katakan hanyalah angan-angan khayal ya besar, dan keyakinan yang rusak. Ini ingin menunjukkan kalau orang maksiat kok dikehendaki Allah itu adalah jelas itu keyakinan yang rusak. Jak bantahan ya tuas buantah kalau belum diberi kehendak oleh Allah. Wa ma antum illa tagribuna 'ala Allah. Kamu hanyalah berdusta kepada Allah fi mat da'aitumuhu, terhadap pengakuanmu atau terhadap apa yang kamu duga. Summa asbatallahu ta'ala lidzatihi al-ityan bid-dalil. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan dirinya yang dapat mendatangkan dalil. As-sati al-mubayyin lid-dinil haq, yang jelas, yang memberi penjelasan. Al-mubayyin itu yang memberi penjelasan untuk agama yang benar ini. Makanya Allah berfirman, kul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah Allah yang mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Aikul ayyuhar rasul haulail musyrikin al jahilin. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik yang bodoh. Ba'da iflasihim wa ajzihim anil ityan bidalilin muqni. Sesudah terbukti mereka menyerah dan lemah untuk mendatangkan dalil yang memuaskan. Jadi disuruh mengatakan Allah saja yang bisa menjawab itu, ya, hujjah balighah. Karena beliau yang mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Artinya lillahi ta'ala al-hujjah at-tamah al-kamilah. Jadi Allah Ta'ala yang mempunyai hujjah yang sempurna. Tamah itu ya sempurna, kamilah ya sempurna. Alama arada, apa yang diinginkan. Min isbatil haqaiq wa ibtalil batil. Seperti menetapkan kebenaran. Jadi kebenaran kalau sudah dinyatakan Allah itu memang benar. Wa ibtalul batil, dan menyalahkan orang yang salah. Jadi artinya perkataan orang musyrik yang mengatakan kesyirikan saya ini adalah karena kehendak Allah itu jelas salah. Ya. Wa taqriru usulil i'tiqad, termasuk menetapkan prinsip akidah. Wa tasyri'ul ahkam as-shaibah, dan mensyariatkan hukum yang benar, itu hak Allah. Termasuk wa ilgha'u ma tadhabuna ilaihi,
dan menganggap keliru terhadap apa yang kamu lakukan. Bagaimana caranya hujahnya Allah? Yaitu bil ayatil kasirah, melalui banyak ayat. Jadi ayat Al-Quran itu menunjukkan mereka salah ya. Dan yang ada pada kita yang meyakini keesaan Allah itu adalah yang benar. Wal mukjizat, termasuk melalui mukjizat allati ayyada bihar rasul, yang menguatkan para rasul. Jadi rasul itu hampir semuanya diberi mukjizat. Cuma mukjizatnya beda-beda. Nah, mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada dalam Al-Quran pasti benarnya, termasuk dari segi bahasanya juga tidak ada yang bisa menandingi. Isinya juga sangat luar biasa. Ini yang termasuk hujah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki bahas usuluddin ini rada tegang ya. Ya gampang karena ini keyakinan ya. Keyakinan itu ada yang mau menerima, ada yang tidak. Termasuk walau sya'allahu ayyahdiyakum wa ghayyarakum wa jami'an nas, jika Allah menghendaki niscaya akan memberi petunjuk dan merubah kamu termasuk semua manusia. Bi ghairi ta'lim, dengan tanpa pengajaran, wal irsyad, tanpa petunjuk, wan nadhar, dan bisa melihat, wal istidlal, dan dengan bukti, la fa'ala, sungguh Allah akan mampu melaksanakan. Jadi ingin menunjukkan ya, bahwa ada memang orang yang langsung diberi petunjuk oleh Allah. Faja'alakum tu'minuna, lalu menjadikan kamu beriman bil fitrah, melalui fitrah, kal malaikati, seperti malaikat. Malaikat itu sejak diciptakan itu sudah menjadi orang beriman, tidak ada ragu-ragu lagi. Itu namanya imannya malaikat, tidak ada ragu-ragunya. Termasuk imannya para nabi, tidak ada ragu-ragunya. Ya, kita manusia biasa ini kadang-kadang mikir, kadang-kadang guncang. Lah ya aku wes ahli ibadah, ya. Tapi kok masih diberi cobaan begini, kadang-kadang kan gitu ya. Makanya bersandar kepada Allah, semoga kita selalu dikuatkan. Makanya jangan sampai iman yang ada pada kita ini dicabut oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan cabut hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Sering dibaca ya. Ya, setelah sholat sering dibaca itu. Semoga iman kita semakin dikuatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terus wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi berikanlah kepada kami rahmat-Mu, Engkau Maha Pemberi. Jadi ya kadang-kadang itu mengkhawatirkan juga ya. Kita sudah beriman, tahu-tahu karena ada orang yang dicabut imannya. Selain meminta kepada Allah petunjuk, kita hendaknya juga minta agar tidak dicabut imannya. Fala yakunu lakum daurun fil ikhtiyar. Mereka itu elakum ya. Fala yakunu lakum, sehingga kamu tidak ada masa daurun, itu masa fil ikhtiyar, untuk ikhtiar. Jadi artinya ini iman yang langsung diberikan Allah. Wal iradah, dan keinginan. Tahu-tahu pokoknya beriman. Wat tamyiz bainal khairi wasyarri. Jadi berkehendak dan membedakan antara kebaikan dan keburukan. Wal haqqi wal batil, termasuk kebenaran dan kebatilan. Makanya
kita ini harus selalu minta kepada Allah diberi didikan langsung. Kita ini diminta dari ayat ini untuk selalu bersandar kepada Allah. Makanya sholat itu tidak boleh melepaskan doa Al-Fatihah, karena di sana itu ada doa ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat. Jadi bukan ihdina sirotoka, tunjukkanlah jalanmu, bukan begitu, tapi jalannya orang. Kalau orang itu bisa dicontoh, kalau jalan Allah ya sulit untuk dicontoh ya. Jadi orang yang mendapat nikmat yaitu para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Wa yakunu mauqifu mukhalifikum aidan bi masyiatillah. Sikap orang yang menentang kamu itu sebenarnya juga mendasarkan kepada kehendak Allah. Fala yasikhu an tu'aduhum. Maka tidak dibenarkan jika kamu ini membantah mereka. Aku ngene iki mergo kehendak Allah. Itu sebetulnya ya ada benarnya, tetapi perkataan mereka itu sebetulnya disalahkan oleh Allah. Walaikum antuafikuhum wala tukhalifuhum. Hendaknya kamu setuju kepada mereka dan tidak menentang mereka dalam hal itu. Li'annal masyiat tujma'u atau tajma'u bainama antum alaihi wa bainama hum alaih. Karena kehendak Allah itu meliputi keadaan kamu sekarang dan keadaan mereka. Ya, artinya alasan itu ya kadang-kadang ya bener ya, tetapi itu disalahkan oleh Allah. Ini terakhir ya. Wa nadhirul ayah qaulu ta'ala. Yang serupa dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, walau sya'allahu la jama'ahum alal huda. Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Jadi perkataan orang musyrik yang begitu itu ya ada benarnya, hanya saja itu adalah pernyataan yang salah. Dalam hal kehendak memang kehendak Allah, tetapi sebetulnya Allah memberi pilihan. Jadi alasannya kan macam-macam tadi, pilihan. Kesimpulannya bagi kita ini, khususnya bagi kita, jadi yang sudah lurus, yang sudah beramal soleh, mengatakan itu kehendak Allah, maka itu benar. Tapi yang masih syirik, yang banyak dosa, kau mengatakan begitu, itu adalah perbuatan salah ya. Dan pasti sesatnya, bahkan diancam dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup.